Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengar pembahasan yang sangat menarik daripada Ibu Sofiatul Alayat Indonesia. Oleh karena itu mari kita simak video berikut ini. Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian pertama dari Quran surah 19 ayat 71. Topik kita kali ini kata wariduha, yaitu muslim pasti masuk neraka dulu. Satu-satunya agama dan Tuhan yang menjamin umatnya mendatangi dan masuk neraka lebih dulu adalah agama Islam. Kalau kita membaca Quran surah 19, surah Maryam ayat 71, dikatakan demikian, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kata wariduha atau mendatangi sebenarnya adalah kata dibawa masuk. Ini adalah kata wariduha dari kata al-wurud yang artinya dibawa masuk. Jadi setiap muslim pasti akan masuk neraka. Quran terjemahan bahasa Indonesia mencoba memoles hal ini dengan kata mendatangi. Oh Bu Sofi, mendatangi itu tidak berarti memasuki, tapi jelas al-wurud artinya to brought in atau dibawa masuk. Dan akhir-akhir ini Departemen Agama mencoba menggantinya dengan kata melewati. Tetapi mereka sebenarnya hanya menghibur dirinya sendiri. Muslim sebenarnya tahu teman-teman bahwa mereka harus masuk ke dalam neraka. Kita baca ya tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Sulaiman Ibnu Harb telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnu Sulaiman dari Kasir Ibnu Siyad Al-Bursuni dari Abu Sumayyah yang mengatakan kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud, artinya memasuki, yang ada dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian aku berjumpa dengan Jabir Ibnu Abdullah dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya akan memasuki neraka. Sulaiman Ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Lalu ia mengisyaratkan kedua jari telunjuknya ke arah kedua telinganya dan mengatakan bahwa ia akan diam seandainya belum pernah mendengar Rasulullah bersabda, tiada seorang pun yang bertakwa dan tiada pula seorang pun yang durhaka, melainkan semua akan memasuki neraka. Maka neraka jahanam bagi orang mukmin akan terasa sejuk dan menjadi keselamatan sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga neraka terdengar bersuara gemuruh karena sejuknya mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Selamat ya memasuki neraka dengan AC. Ibnu Jarir meriwayatkan ada satu hadis dari Abu Maisarah. Dikatakan setiap kali Abu Maisarah berbaring di tempat tidurnya, dia selalu mengatakan, aduhai sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Kemudian dia menangis. Maka ketika ditanyakan kepadanya, hai Abu Maisarah, mengapa engkau menangis? Abu Maisarah menjawab, kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka itu dan tidak diberitahu bahwa kita akan keluar darinya. Kemudian ada hadis lain, Abdullah Ibnul Mubarak telah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa seorang lelaki berkata kepada saudaranya, apakah engkau pernah mendapat berita bahwa engkau akan mendatangi neraka? Dia menjawab iya. Ditanyakan lagi, dan apakah engkau mendapat berita bahwa engkau akan keluar darinya? Dia menjawab tidak. Dikatakan lagi, lalu mengapa engkau masih dapat tertawa? Al-Hasan Al-Basri selanjutnya menceritakan bahwa sejak saat itu lelaki tersebut tidak kelihatan pernah tertawa hingga meninggal dunia. Sebuah hadis dari Abdur Razak yang meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, pernah berdebat dengan Nafi Al-Azraq. Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti kata al-wurud berarti memasuki. Sedangkan Nafi berkata, bukan. Lalu Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Surat Al-Anbiya ayat 98. Ibnu Abbas mengatakan, apakah mereka memasukinya ataukah tidak? Ibnu Abbas membacakan lagi firman-Nya, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Surah Hud
ayat 98. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Firaun memasuki neraka? Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu kita tunggu apakah kita bakal dikeluarkan darinya ataukah tidak. Menurut hematku, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka bila kamu tidak percaya. Maka Nafi pun tertawa. Jadi ingat ya, Muslim pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata yang sama kita dapati di dalam Quran surah 21 ayat 98, wariduha, yang artinya pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Begitu juga kata yang sama kita dapati dalam Quran surah 11 ayat 98, yaitu memasukkan. Hadis yang sama dari Ibnu Jarir, ia mengatakan bahwa Mujahid berada di dalam rumah Ibnu Abbas ketika datang kepadanya seorang lelaki yang dikenal dengan panggilan Abu Rashid, yaitu Nafi Ibnul Azraq. Maka Nafi berkata kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, bagaimanakah menurutmu makna firman Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu? Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran surah Maryam ayat 71. Ibnu Abbas menjawab, "Adapun saya dan kamu, hai Abu Rashid, pasti akan mendatanginya. Maka tunggulah apakah kita dapat keluar darinya ataukah tidak." Hadis dari Al-Aufi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatanginya, yaitu orang yang baik dan orang yang jahat semuanya pasti masuk neraka. Tidakkah kamu mendengar firman Allah tentang Firaun? Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Quran surah 11 ayat 98 hingga akhir ayat. Dan firman Allah yang mengatakan, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Quran surah Maryam ayat 86. Al-wurud dalam ayat ini berarti masuk dan bukannya keluar. Imam Ahmad pernah mengatakan sebuah hadis dari Muhammad bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar berharap semoga tidak ada seorang pun dari kalangan ahli Badar dan Hudaybiyah yang masuk neraka, insya Allah." Jadi sekalipun berjihad, tetap tidak pasti ya masuk surga atau neraka. Kemudian Hafsah bertanya, bukankah Allah telah berfirman di dalam Quran, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu? Maka Rasulullah membacakan firman-Nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. As-Sadi telah meriwayatkan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Makna yang dimaksud ialah sumpah yang wajib dilaksanakan. Menurut Mujahid, kemestian yang sudah ditetapkan, hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Juraij. Begitu juga kita baca tafsir Al-Jalalain, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan harus masuk mendatangi neraka itu, neraka jahanam. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, telah dipastikan dan telah diputuskan olehnya, dan hal ini tidak akan diabaikannya. Dalam Quran surah 19 ayat 71, arti yang sebenarnya bukanlah mendatangi atau melewati, melainkan dibawa masuk atau memasuki neraka. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, teman-teman, Yesus Kristus tahu dari mana dia berasal dan tahu kemana dia akan pergi. Dia mengatakan dia berasal dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa, yaitu dia kembali ke dalam surga. Dari roh kembali kepada roh. Tetapi anehnya, di dalam Quran surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 9, Muhammad tidak tahu. Dia mengatakan demikian, "Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan." Jadi Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan saja, dan celakanya dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya dan atas umatnya kelak, apakah mereka akan diselamatkan ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka jahanam. Dan kalau kita membaca hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3182, ini adalah hadis dari Abu Hurairah berkenaan dengan Quran surah Muhammad ayat 19, "Dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Nabi Muhammad berkata demikian, "Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Wow. Dosa apa saja ini sehingga sehari harus meminta ampun sebanyak 70 kali? Hal ini tidak kita temukan kepada Isa Al-Masih maupun Yesus Kristus, karena dia adalah suci dan kudus. Hadis ini adalah hasan sahih. Bahkan di dalam hadis Sunan An-Nasai nomor 3584, Muhammad tidak dapat menyelamatkan kaumnya. Ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Dikatakan tatkala turun
ayat dan peringatkanlah keluargamu yang paling dekat. Maka Rasulullah menyeru kepada orang-orang Quraisy, kemudian mereka berkumpul. Lalu beliau berbicara kepada orang secara umum dan khusus. Beliau mengatakan, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Hanya saja kalian memiliki kekerabatan yang akan aku sambung. Hadis tadi sama dengan hadis Sahih Muslim nomor 303 Kitab Iman. Muhammad berkata, wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'b, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Syam, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksaan Allah kepadamu selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut. Jadi jelas ya, Muhammad bukanlah juru selamat. Hal yang sama kita baca juga dalam hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3109. Muhammad berkata, wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa membahayakan atau memberi manfaat atas diri kalian dari Allah. Wahai sekalian Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa membahayakan atau memberi manfaat atas diri kalian dari Allah. Jadi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim nomor 302, Muhammad mengatakan bahwa bapaknya ada di dalam neraka. Dari Anas, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Bahkan ibunya Aminah juga berada di dalam neraka. Ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 1621 Kitab Jenazah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Rabbku, Tuhanku, untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Tapi yang lebih aneh lagi, di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3881 Kitab Peperangan, di dalam pertempuran Khaibar, Muhammad mengatakan bahwa golongan penduduk neraka dan surga sudah ditentukan dari sejak awalnya, dari sejak dalam tulang sulbi. Muhammad mengatakan sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia adalah dari golongan penduduk neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia sebenarnya adalah dari golongan penduduk surga. Begitu juga kita baca hal yang sama dalam hadis Musnad Ahmad nomor 9896 dari Abu Hurairah. Muhammad berkata, sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penduduk surga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni surga. Kita baca dalam Sahih Muslim nomor 4812 Kitab Takdir. Aisyah binti Talha dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, suatu ketika seorang bayi meninggal, maka aku katakan, beruntunglah dia, apakah dia akan menjadi burung dari burung-burung surga? Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak tahukah kamu bahwa Allah telah menciptakan surga serta menciptakan penghuninya, dan menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya? Jadi menurut Muhammad, seorang bayi yang belum pernah melakukan dosa apapun juga belum tentu ketika dia meninggal pasti masuk surga, melainkan sudah ditentukan apakah dia menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Kisah yang sama kita baca dalam hadis Sunan An-Nasai nomor 1921. Aisyah berkata, bayi dari Ansor telah meninggal dunia, dibawa kepada Muhammad. Kemudian Muhammad melaksanakan sholat atasnya. Aisyah berkata lagi, aku mengatakan, berbahagialah bayi ini, dia adalah salah satu dari burung-burung kecil di surga. Dia belum pernah melakukan kejelekan atau dosa dan belum pernah menemuinya. Beliau bersabda, bahkan tidak seperti itu wahai Aisyah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga, menciptakan penghuninya dan menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak mereka, serta menciptakan neraka, menciptakan penghuninya dan menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak mereka. Jadi masuk surga atau neraka ternyata sudah ditakdirkan sejak dari tulang sulbi, teman-teman. Jadi percuma saja amal dan perbuatan baikmu tidak menentukan, hanya takdir daripada Allah. Kita baca dalam hadis Sunan Abu Dawud nomor 4081 dari Umar bin Khattab ketika ditanya tentang ayat ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka.
Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian tentang ayat ini, Umar berkata dia pernah mendengar Muhammad berkata tentang ayat ini sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggung Adam, tulang belakangnya, tulang sulbinya dengan tangan kanannya, hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam, hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Bahkan di dalam salah satu hadis sahih, Imam Ahmad mengatakan bahwa Muhammad pernah berkata, orang kulit hitam masuk neraka loh. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah menepuk bahu Adam bagian kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti mutiara. Kemudian Allah menepuk bahu Adam bagian kiri, sehingga keluarlah anak keturunannya yang berkulit hitam seperti arang. Lalu Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Bahkan amal solehmu tidak dapat membawamu masuk ke dalam surga. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5982. Abu Hurairah berkata, Muhammad pernah bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Oke, salam dan sampai jumpa pada video seri Menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Salam. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar dan juga melihat pembahasan yang sangat-sangat menarik dari Ibu Sofiatul Alat Indonesia. Kiranya kita senantiasa terus dapat bertumbuh iman kita di dalam Tuhan dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita semua dapat membagikan setiap konten-konten yang ada di dalam channel ini untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang bisa menerima keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.